Kembali lagi di YouTube channel Keponi, dan kali ini kita akan merevisit tema mengenai komponen di dalam motherboard. Ini merupakan bisa dianggap sebagai perbaikan dari video kita yang sebelumnya, karena di video ini saya akan berusaha untuk memberikan insight yang lebih jelas. Dan di video yang sebelumnya banyak yang protes kalau backsoundnya mengganggu, jadi di video ini kita tidak akan pakai background, jadi kita hanya akan fokus ke materi konten videonya aja. Oke, di sini kita punya sebuah motherboard cukup berumur sebenarnya. Dia motherboard AMD jadul, yang jadul banget sih ya. Motherboard ini memiliki beberapa ukuran yang berbeda-beda, tapi standarnya untuk desktop ukurannya itu disebut dengan ATX. ATX itu ukurannya kurang lebih segini. Nah, ada varian yang lebih kecil dari ini, ada mini ATX, ada micro ATX. Itu dia secara fisik ukurannya lebih kecil dan jumlah portnya lebih sedikit. Seperti pada komputer-komputer modern yang berukuran kecil, itu biasanya hanya memiliki 2 buah slot RAM dan 2 buah slot PCI. Begitu juga dengan interface lainnya. Sekarang kita akan melihat apa aja sih komponen dalam motherboard itu. Sekarang kita akan zoom ya, kita zoom supaya lebih jelas. Oke, yang pertama dalam memilih sebuah motherboard adalah kita harus lihat dia itu supportnya terhadap prosesor apa. Jadi yang pertama, faktor penentu utama dalam pemilihan motherboard adalah kita mau pakai prosesor apa, itu baru kita akan tentukan motherboardnya. Seperti di sini adalah motherboard dengan soket AM3+. Artinya motherboard ini digunakan untuk prosesor yang memiliki mounting AM3+. AM3+ ini biasanya AMD seri FX dan seri-seri sebelumnya ya, karena sekarang kalau kayak Ryzen itu dia pakai AM4. Ini AM3+. Nah, ini disebut dengan soket prosesor. Soket prosesor tidak melulu bentuknya bolong-bolong seperti ini. Ada juga soket prosesor yang dia menggunakan kayak per kecil-kecil, itu beda jenisnya. Dan juga ada juga soket prosesor yang dia langsung tertanam prosesornya. Untuk memasang prosesor sangat mudah, tinggal dibuka tuasnya, prosesornya masukin, lalu ditutup, nanti dia akan mengunci. Kita bisa lihat dia ada sedikit pergerakan sedikit ya. Jadi ketika dia mengunci seperti ini, dia kakinya akan menjepit ke terminal di bawahnya, kaki prosesornya, menghubungkan prosesor dengan motherboard. Nah, di kanan kirinya ini, yang hitam-hitam ini adalah mounting untuk pendinginnya, untuk fan cooler prosesor, untuk heatsinknya prosesor. Terserah kita mau pakai pendinginan udara menggunakan heatsink and fan, atau menggunakan water cooling, atau menggunakan trik-trik lain seperti Peltier dan kawan-kawan. Mountingnya seperti ini, dan biasanya mounting ini dia dibaut, jadi di baliknya ini dia ada kayak sejenis plat besi. Jadi kalau kita beli pendingin custom, biasanya kita juga dikasih plat besinya untuk melakukan mounting terhadap pendinginan yang kita gunakan. Jadi ini bisa dibuka, disesuaikan. Oke. Lalu yang terhubung langsung dengan prosesor ada beberapa komponen utama, yaitu RAM dengan graphic card. Dia dikontrol oleh yang namanya North Bridge. Nah, ini adalah North Bridge. Ini atasnya aslinya ada heatsinknya, tapi saya buka supaya kita bisa melihat isinya. Nah, ini adalah North Bridge dari board AM3+ ini. Dia menggunakan North Bridge-nya AMD. Ada tulisannya ya, NB1. Ini North Bridge artinya. North Bridge ini tugasnya adalah mengendalikan komunikasi antara prosesor dengan dengan komponen yang sangat esensial seperti RAM dan graphic card. Nah, North Bridge ini biasanya tidak bekerja sendiri. Dia akan dibantu oleh South Bridge. South Bridge ini posisinya di bagian yang lebih jauh biasanya. Nah, ini adalah South Bridge. Ini juga menggunakan AMD, dan biasanya North Bridge dan South Bridge yang bagus itu dia diberi heatsink. Karena dua komponen ini termasuk komponen yang paling panas dalam komputer. Jadi selain prosesor, North Bridge dan South Bridge atau biasa disingkat dengan chipset, itu adalah komponen yang menghasilkan panas. Nah, kelistrikan dari prosesor ini didapatkan dari modul yang disebut dengan VRM. VRM atau Voltage Regulator Module ini terdiri atas, nah biasanya di sebelah kirinya prosesor ya, terdiri atas yang pertama ini ada choke namanya. Choke ini isinya kumparan, lalu ada kapasitornya untuk memfilter dan menstabilkan arus, lalu ada MOSFET.
MOSFET itu komponen metal oxide semiconductor field effect transistor, berfungsi untuk mengatur keluaran daya. Jadi dari listrik yang masuk dari pin sini, ini adalah pin konektor power untuk prosesor, 6 pin. Pada prosesor-prosesor yang umumnya dia menggunakan pin ini, walaupun ada beberapa prosesor yang tipe hemat energi yang tidak memerlukan pin ini, tapi mostly prosesor membutuhkan ini. Jadi dari sini masuk 12 volt, lalu akan dirubah oleh VRM ini. Jadi VRM ini tadi komponennya satu, ini ada choke, ada MOSFET, lalu ada kapasitor, dan ada juga controllernya. Dan controller ini bisa kita kelihatan. Jadi satu set controller akan mengatur beberapa MOSFET, beberapa choke, dan beberapa kapasitor. Nah, semakin banyak jumlah VRM-nya, itu akan memberikan tegangan yang semakin stabil kepada prosesor. Apalagi dalam kondisi load tinggi yang prosesor membutuhkan voltase yang tinggi dan watt yang besar. Artinya kalau misalnya kita beli motherboard, suka pernah dengar sekian phase, misalnya 6 plus 1 phase. 6 plus 1 phase artinya dalam motherboard ini akan ada 6 phase yang digunakan untuk running prosesor dan 1 phase untuk melakukan running ke device lainnya seperti chipset. Jadi kalau semakin banyak jumlah phase-nya, dia akan semakin stabil. Tapi nggak melulu harus banyak, tergantung kita menggunakan komputer kita untuk apa. Nah, dari MOSFET ini dia akan merubah dari 12 volt yang masuk di sini, merubah menjadi voltase yang bisa diterima oleh prosesor. Biasanya kalau prosesor AMD yang saya gunakan itu 1,2, 1,3 volt. Tapi dia membutuhkan ampere yang sangat besar sekali. Karena itu, dia dipecah-pecah menjadi beberapa phase ini. Beberapa VRM yang bekerja bersama untuk mensuplai arus yang sangat besar kepada prosesor. Karena kalau cuma pakai satu VRM, ini komponen bakal panas banget. Dan normalnya komponen VRM ini juga ada heatsinknya. Jadi untuk board yang bagus, biasanya VRM ini ada heatsinknya, walaupun nggak semua ya. Jadi kalau nggak ada heatsinknya bukan berarti boardnya jelek, nggak. Kayak beberapa merek menggunakan kualitas VRM yang bagus, jadi nggak perlu pakai heatsink juga udah aman. Ini ada bekas mounting buat si heatsinknya, ini udah saya buka, jadi biar kita bisa lihat jajaran MOSFET-nya. Begitu. Jadi ini adalah dari sisi power delivery-nya untuk ke prosesor. Lalu untuk RAM juga. Nah, RAM itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya DDR2, DDR3, DDR4. Yang membedakan adalah si kecepatannya pertama. Dan yang kedua adalah si konfigurasinya. Tapi kita nggak usah khawatir. Biasanya yang pertama dia selalu ditulis tipe RAM yang diminta motherboard ini apa, sesuai dengan prosesornya. Dan yang kedua, RAM itu dia tidak bisa dipasang terbalik. Artinya kalau saya punya RAM seperti ini, misalnya DDR3, ini ada notch-nya. Notch itu ada kayak sedikit ini lubangnya ini, dia pasti akan pas, dia akan masuk ke sini. Jadi kalau memasukkan RAM itu, kita cukup buka klip kanan kiri, kita tekan ke bawah langsung aja. Nanti dia akan kunci sendiri. Dan yang sebelah sininya, klik, selesai. Begitu. Kalau kebalik dia nggak akan pernah bisa masuk, dia nggak akan pernah bisa mengunci, karena dia kehalangan. Nah, kalau masangnya kebalik, dia nggak bisa masuk. Dan RAM ini juga nggak semua ukurannya sama. Ada RAM yang ukurannya kecil. Oke, RAM ini nama aslinya sebenarnya DIMM. RAM itu jenis memorinya. Jenis memorinya RAM itu Random Access Memory. Artinya ketika komputer dimatikan, kehilangan power, semua isi dari RAM ini akan hilang, akan kosong, dikosongkan. Makanya disebut RAM, Random Access Memory. Tipenya adalah DIMM, Dual Inlay Memory Module. Nah, ada yang disebut dengan SODIMM, Small Offset Dual Inlay Memory Module, adalah memori yang biasa digunakan untuk laptop seperti ini. Ini DDR berapa ya? Kalau nggak salah DDR2 deh. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisannya SODIMM. SO itu menunjukkan small, artinya dia memori yang kecil. Sedangkan kalau yang ini adalah RAM atau memori yang full size. Dan tidak semua RAM itu dia ada bolak-balik ya. Kayak ini kan dia tidak populated yang belakangnya, tergantung dari kapasitasnya. Sedangkan kalau RAM yang ini dia bolak-balik ada chipnya. Jadi tiap individu ini dia mengandung memori sekian mega yang akan dijadikan satu. Dan RAM ini dia berkomunikasi langsung dengan prosesor. Untuk prosesor modern seperti Intel seri i-series dan untuk AMD seri Ryzen dan FX, controller memori berada di prosesor, bukan lagi di North Bridge. Oke, dari RAM kita akan bergeser ke yang dekat dulu, power delivery untuk motherboard. Di sini adalah konektor
power delivery untuk motherboard. Jadi dia dari power supply yang kabel yang bundel yang paling besar itu dicolok ke sini. Dia menerima ada 12 volt, ada 3,3 volt, ada 5 volt, dan ada juga untuk signaling, artinya untuk kayak tombol untuk sinyal power on yang dikirimkan oleh motherboard ke power supply. Di sebelahnya biasanya kita akan menemukan yang namanya konektor header. Header tuh konektor seperti ini istilahnya header untuk kipas. Jadi motherboard ini dia memiliki dua buah header untuk fan, untuk kipas. Yang pertama headernya di dekat prosesor pasti ada. Ini yang akan terhubung dengan kipas prosesor kita. Dan yang satunya biasanya berada di sisi agak bawah, walaupun tidak semua motherboard memiliki header fan. Header fan ini dia memiliki lebih dari 2 pin, biasanya ada yang 3, ada yang 4. Karena kipas pada motherboard itu, kipas pada prosesor itu, dia berputar disesuaikan dengan suhu prosesor kita. Jadi biasanya semakin panas prosesor, kipas akan berputar semakin cepat. Dan yang bertugas mengatur kecepatannya itu adalah dari header ini. Jadi sinyalnya ada plus minus untuk listriknya, minus 12 volt. Yang satu untuk signalnya, untuk PWM istilahnya pulse width modulation, dan yang satu biasanya digunakan untuk sense, untuk mengecek kecepatan putaran si kipasnya. Ada juga motherboard yang cuma pakai konektor 3. Kalau konektor 3 itu biasanya sense-nya nggak ada, cuman plus minus power sama PWM aja. Oke, lalu berlanjut ke konektor SATA. SATA itu kepanjangannya serial ATA. Dia menggunakan konektor yang kecil. Jadi kalau zaman dulu pernah lihat komputer yang hard disk zaman dulu ya, itu menggunakan kabel ribbon yang gede-gede. Sekarang kita menggunakan SATA ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat. Dan SATA ini dia jauh lebih mudah konfigurasinya. Biasanya motherboard yang full size ATX seperti ini dia memiliki SATA hingga 6 buah. Dan bisa dikonfigurasi sebagai seperti RAID atau misalnya dikonfigurasi biasa atau RAID bisa. Di dekat SATA kita bisa lihat di sini ada jumper-jumper dan ada beberapa konektor. Yang di sini yang paling kelihatan ada tulisannya USB. Ini adalah konektor USB untuk front panel, atau juga kita bisa beli konverter untuk merubah dia jadi USB biasa untuk taruh di back panel. Lalu sebelahnya kita biasa menemukan untuk audio. Nah, ini JFP1 ini adalah jumper front panel 1. Jadi ini ada yang untuk audio stereo, ada yang untuk lampu-lampu. Biasanya sih untuk audio ya. Untuk mic input, mic output. Oh, salah, yang ini. Maaf. Untuk audio di sini ternyata. Audio ini ada untuk line in sama line out untuk ke headset biasanya. Sedangkan kalau yang JFP ini, dia ada yang terhubung untuk ke power on off, untuk ke tombol reset, terus untuk ke lampu LED. Jadi lampu LED kan biasanya ada dua, ada lampu power dan ada lampu untuk activity hard disk. Dia terhubung ke JFP1 ini, dan konfigurasinya biasanya berbeda-beda tiap pabrikan. Jadi kenapa itulah kalau kita beli casing biasanya si kabel untuk konektor power si front panelnya, power tombol power, terus tombol reset dan lain-lain itu kabelnya misah-misah, bukan berupa modul seperti USB. Karena USB kan standar ya. Kalau front panel ini biasanya agak beda-beda. Dan di sini kita dapat header untuk USB 3. Jadi ini versi USB 3 lebih canggih daripada yang ini. Begitu. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan yang namanya expansion slot. Di sini adalah PCI Express yang warna biru ini X16 kalau nggak salah. Yang warna hitam ini X6 apa X8, dan yang kecilnya X1 biasanya. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, kalau misalnya kita memiliki graphic card, kita selalu gunakan si PCI Express slotnya itu yang beda warnanya, kayak biru sama biru lagi. Jadi jangan taruh di sini sama di sini, nggak bisa. Ini slot PCI biasa ini kalau nggak salah. Oh ya, ini PCI biasa. Nah, PCI Express itu key-nya di sini, di pinggir, di depan. Sedangkan PCI biasa di belakang. Ini untuk graphic card bisa, atau untuk card PCI Express lainnya. Sedangkan kalau yang hitam ini dia PCI biasa. Biasanya digunakan untuk sound card tambahan atau untuk peripheral lain kayak USB tambahan seperti itu. Atau untuk network card juga bisa kalau membutuhkan. Sedangkan yang kecil ini biasanya untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan konektor PCI atau PCI Express tapi tidak membutuhkan speed yang terlalu tinggi. Biasanya digunakan untuk wireless card atau untuk gigabit Ethernet, untuk jenis-jenis itu. Nah, dekat sini kita bisa menemukan ini ada kotak baterai. Ini baterai adalah digunakan untuk menjaga ketika komputer kita mati dan tidak dicolokkan ke listrik, supaya settingan pada BIOS-nya nggak reset.
BIOS itu kita bisa temukan biasanya agak-agak di bawah. Di tiap komputer tiap motherboard beda-beda ya penempatannya. Cuman biasanya sih agak di bawah-bawah. Mana BIOSnya ya? Kalau di sini ini ada sound chipnya. Nah, ini dia pakai Realtek sound chipnya. Lalu ini biasanya adalah I/O controller untuk mengontrol input output yang di belakang yang nanti akan kita bahas. Dan ini, oh ya, ini juga penting. Sambil membahas BIOS, jadi baterai yang tadi, ini baterai ini, dia fungsinya untuk menjaga supaya settingan kita nggak ngereset di BIOS. Dan untuk meresetnya kita bisa gunakan ini JP1 jumper. Jadi kalau di jumper ini di short, nanti si BIOSnya akan mereset. Kalau nggak salah BIOSnya yang ini. Dia biasanya nggak terlalu jauh dari si jumpernya. Ada motherboard yang memiliki lebih dari satu BIOS untuk masalah security ya. Jadi ketika kita salah setting, kita bisa recover menggunakan BIOS yang satunya. Tapi untuk board ini dia hanya memiliki satu buah BIOS. BIOS ini sebenarnya sekarang udah EFI ya namanya, udah agak berbeda. Cuman karena saya lebih senang nyebutnya BIOS karena intinya sih sama untuk mengendalikan fungsi dasar dari motherboard ini. Walaupun yang sekarang udah lebih canggih. Ini udah EFI kalau nggak salah. Udah UEFI, Unified Extension. FI-nya saya lupa apa. Pokoknya ada kata unified-nya. Nah, terus dari tadi ini kita kan lihat yang warna biru-biru ini apa sih? Ini kan kapasitor ya. Ini kapasitor itu ada yang sering digunakan di motherboard tuh biasanya ada dua jenis. Ada yang kapasitor elektrolitik biasa, seperti yang bisa kita temukan di komponen-komponen elektronik. Ada juga yang tipe ini solid cap. Biasanya sih lebih bagus yang solid cap ini karena dia lebih awet dan tidak mudah kering. Karena biasanya masalah utama dari motherboard yang cukup lama atau komponen elektronik apapun yang lama adalah kapasitornya yang kering atau kapasitornya yang bocor. Menggunakan solid cap seperti ini sangat membantu untuk membuat board ini lebih awet. Nah, di sini kita temukan ada konektor sistem fan yang kedua. Jadi board ini mendukung dua buah fan atau kipas, dan ini kita bisa lihat agak dimiringkan sedikit. Kita bisa lihat konektor dari sistem fan-nya ini menggunakan 3 pin, sedangkan yang di depan tadi dia menggunakan 4 pin. Apakah bisa fan 4 pin digunakan di konektor 3 pin? Bisa, nggak masalah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya fan dengan konektor yang untuk 3 pin, kita colokin di 4 pin nggak masalah. Karena si 3 pin default ini dia layoutnya sama, hanya pin keempat yang berbeda. Itu bisa kita abaikan. Oke, power delivery sudah. Lalu fan sudah. Oh ya, kalau ada yang penasaran, ini tanda panah ini sebenarnya menunjukkan apa di motherboard. Ini bukan untuk informasi bagi pengguna. Ini menunjukkan ketika dia di proses pabrikasinya, arah si wave solderingnya. Jadi wave soldering tuh, jadi ini kan nggak mungkin lah kita nyolder ini manual satu-satu, kan gila aja gitu ya. Itu mereka menggunakan timah yang sudah dalam bentuk cairan dipanaskan di sebuah wadah. Jadi si board ini akan jalan di atasnya gitu. Ini menunjukkan arah gerakannya. Jadi ini bisa diabaikan, bukan berarti nunjuk ke sana, berarti si mountingnya harus ke atas, ngadep ke atas seperti ngikutin panah ini, enggak. Nah, berikutnya kita akan ke I/O device alias input outputnya. Oke, kita mulai dari paling pinggir. Ini adalah port yang cukup jadul. Oke, fokus. Ini adalah port yang cukup jadul. Ini namanya PS2 connector, yang satu untuk mouse, yang satu untuk keyboard. Ntar, ini fokusnya harus di manual. Nah, ini adalah port yang cukup jadul ya, PS2 namanya. Yang satu untuk mouse, yang satu untuk keyboard. Lalu sebelahnya biasanya ada konektor-konektor USB, di mana yang warna biru ini USB 3, sedangkan yang warna hitam itu USB biasa. Untuk board ini dia ada 6 port USB 2 dan 2 port USB 3. Tidak ada USB-C-nya, karena ini board ini cukup lama umurnya. Sebelum USB-C populer, board ini udah keluar. Lalu kita punya untuk Ethernet, untuk nyambungin kabelan ke sini, RJ45 konektornya. Dan kita punya audio output. Nah, banyak motherboard lain yang memiliki output yang berbeda, seperti ada tambahan untuk serial port dan ada VGA. Untuk motherboard ini, karena dia tidak mendukung graphic card internal, kita harus menggunakan VGA tambahan lagi, maka tidak ada VGA portnya. Kurang lebih seperti itu kita membahas mengenai komponen-komponen yang ada dalam motherboard secara umum ya.
Karena kalau kita dive in lebih dalam seperti ini, ngapain ada kristal di sini? Tugasnya apa? Kenapa di sini ada kristal lagi? Tugasnya ngapain? Terus ini kenapa nih ada MOSFET di sini? Ngapain dia nangkring di sini? Dan seperti itu udah jauh di luar kapasitas saya untuk memberitahukan. Kurang lebih video kita kali ini seperti itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung dan sudah menonton di YouTube channelnya Keponi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, ataupun share video ini. Jika ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di komentar. Nanti kalau ada kesempatan, insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Jangan lupa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang banyak salah. Jadi mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan atau kekeliruan baik secara teknikal atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.